Ittikhadul masjid tariqan, menjadikan masjid jalan, ditahir, orang yang bersih, wal junub, ataupun orang yang hadas besar. Wa in hurrima alaihi lubsu fihi la wudu, ya, wa kadzalika yukrah lil haid, begitu juga perempuan haid dan nifas, makruh dia masuk masjid in umina talwisul masjid. Itu makruh kalau aman kotorannya. Tapi kalau enggak aman kotorannya bisa jadi haram, ya. Ini ya, itu yang pertama. Jadi nggak boleh menjadikan masjid tempat lalu lalang kecuali terpaksa, ya. Terpaksa karena uzur, ya, kita mau muter jauh, ya, kaki udah nggak kuat lagi gitu kan, ya. Kalau bisa masuk sholat 2 rakaat baru lanjutkan perjalanan. Karena ini tempat sholat bukan tempat lalu lalang. Yang kedua, yang biasa dilakukan tidur, ya. Ini saya baca di kitab supaya supaya jangan Ustaz, jangan karangan Ustaz, ya, saya nggak ngarang-ngarang, ya. Yukrah an-naumu fil masjid, makruh tidur di masjid, ya. Ada kecualinya, kecuali kalau kita iktikaf, ya. Kecuali kalau kita iktikaf dan tidurnya tidak di depan, tidurnya di belakang, ya. Jangan di depan gitu kan. Di Masjid Nabawi itu ada namanya suffah. Suffah itu tempat tidur sahabat di masjid, ya. Di belakang rumahnya Rasulullah. Di belakang rumahnya Rasulullah, ditaruh di belakang, bukan di depan, ya. Jadi ya, tidur makruh di depan, ya. Kalau mau tidur di belakang untuk orang yang iktikaf, ya. Kadang-kadang sebagian orang gitu kan, waduh ngantuk nih, ya, Masjid Ittihad terbuka tuh, ya. Kan ada halamannya tuh, ya. Ada ini bisa tidur di situ, ya. Boleh wudu, sholat 2 rakaat, niat iktikaf, ngantuk tidur gitu kan, ya. Tapi tidur di tempat yang sudah disediakan. Ini kalau orang tidur di Masjid Ittihad ini di mana, Pak? Ada tempatnya nggak? Kasih tahu. Ini tempat tidur. Siapa yang mau tidur silakan di situ. Jangan di depan, ya. Jangan di depan. Makruh kita tidur di depan. Kenapa? Karena bisa menghalangin orang sholat, gitu kan, ya. Mengganggu orang sholat dan lain-lain. Berkata Mazhab Hanafi mengatakan yukrah an-naumu fil masjid, makruh tidur di masjid illa kecuali lil gharib, orang asing yang enggak punya tempat tinggal. Ya, orang dari Jawa datang ke Jakarta nggak punya tempat tinggal, ya, langsung datang ke Masjid Ittihad, ya, silakan, ya. Asalkan dibolehkan sama DKM, ya. Kalau DKM mau melarang ya hanya DKM karena mereka yang diberi amanah untuk menjaga masjid. Wal mu'takif, dan orang yang iktikaf. Jadi makruh tidur di masjid kecuali lil gharib, orang asing, ya. Kalau orang yang rumahnya dekat sini ya tidur di rumah, ya. Wal mu'takif, dan orang yang iktikaf, karena orang iktikaf harus nyambung terus gitu kan, ya. Supaya niat iktikafnya nyambung terus, ya, maka dia bisa tidur di masjid. Mazhab Hambali mengatakan, ya, inna nauma fil masjid mubahun lil mu'takif wa ghairihi. Tidur di masjid boleh bagi orang yang iktikaf, illa annahu la yanama amamal musallin. Tapi dia jangan tidur dia di depan orang sholat. Jadi jangan di depan, ambil yang di belakang, ya. Li'anna salata ilan naim makruha. Karena salat menghadap orang yang tidur makruh menurut mazhab Hambali. Walahum ayyuqimuhu idza fa'ala dzalik. Dan orang yang salat berhak membangunkan orang yang tidur di depan. Ya. Pak, tidurnya di belakang, Pak, gitu kan, ya. Mazhab Maliki mengatakan, ya, yajuzun naum fil masjid waqtal qailulah. Boleh tidur di masjid tapi di waktu tidur. Waktu tidur. Udah jam 8 malam, ya. Kalau pas waktu sholat nggak boleh, ya. Habis zohor itu namanya waktu qailulah. Waktu tidur siang. Habis zohor, habis isya, ya. Selain itu jangan tidur karena orang lagi sholat, ya. Nah itu pendapat ulama. Itu yang kedua. Yang nggak boleh yaitu tidur. Yang ketiga, raf'us saut fil masjid, mengangkat suara di masjid. Kecuali ngajar, ya. Kalau nggak boleh ngangkat suara, nggak kedengaran suara saya nanti, ya. Yukrah raf'us saut bil kalam awid dzikri fil masjid. Makruh ngangkat suara dalam berbicara atau berzikir di masjid karena bisa mengganggu orang sholat, ya.
Tapi kalau kita membacanya nggak terlalu ini ya subhanallah, subhanallah, subhanallah.